Halo semua, jumpa lagi dengan saya Chandra Nathanael. Dalam kesempatan ini, kita akan mereview dua rice cooker sekaligus. Karena banyak sekali yang menanyakan ke saya berapa konsumsi daya dari rice cooker Oxynic pada saat memasak nasi. Dan juga banyak yang menanyakan berapa konsumsi daya pada saat menghangatkan. Oleh sebab itu, ini saatnya kita lihat langsung sebetulnya berapa sih konsumsi daya yang ada pada rice cooker Oxynic. Dan juga sekalian kita bandingkan dengan rice cooker yang ada di rumah saya. Ini yang dari dulu saya pakai hari-hari, merek Hitachi kebetulan saat ini yang ada sama saya. Berapa konsumsi daya rice cooker Hitachi? Ini bukan smart cooker, bukan untuk low carbo. Tapi dalam konteks kali ini, karena ini bukan low carbo, jadi Oxynic saya manfaatkan fungsi memasak nasi seperti biasa, bukan low carbo. Jadi sekali lagi bukan low carbo, jadi sama-sama ya, apple to apple, memasak nasi seperti biasa dan ini juga memasak nasi seperti biasa. Hasilnya seperti apa? Setelah ini kita akan lihat juga. Jadi tonton sampai selesai. Nah, sebelum kita mulai, semua sudah set nyala, saya reset dulu. Ini wattmeter di depan saya, teman-teman bisa lihat dari kamera atas. Saya reset. Ini sebenarnya reset ini untuk waktu ya, timing. Dari awal start, sebelah sini yang sebelah kiri saya, ini konsumsi daya dari Oxynic. Yang sebelah kanan wattmeter ini adalah konsumsi daya dari Hitachi. Mode standby saat ini, Oxynic 0,3 watt. Hitachi 0,6 watt. Jadi Oxynic lebih rendah sedikit wattnya. Ya, ini masih kosong, teman-teman bisa ngelihat. Pakai kamera satu lagi ya. Nah, ini perbandingannya. Jadi teman-teman jangan kaget ya, karena ini loyangnya juga sudah karena sering pakai jadi agak baret-baret. Yuk, kita langsung masukkan berasnya. Oke, jadi masing-masing dengan takaran yang sama, anggap satu gelas ya, dengan takaran yang sama, satu sama satu, dengan sumber beras yang sama. Jadi kita akan bandingkan semirip mungkin, sesama mungkin. Oke. Nah, teman-teman, sekarang beras sudah dimasukkan, air dengan komposisi yang sama, lebih kurang seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung mulai ya, praktekkan saja langsung. Ini kalau ini kan tinggal pencet cook doang ya. Ini kalau ini Oxynic harus pencet menu dulu, pencet rice ya. Nah, sampai ini nyala terus baru pencet start. Ini juga langsung nyala ya. Nah, sudah memasak. Nah, setelah semua dua-duanya sudah saya mulai, sudah saya tekan start. Jangan lupa kita lihat konsumsi dayanya. Oxynic mengkonsumsi daya kira-kira 726 watt. Ini terus naik ya, jadi 745 untuk konsumsi Oxynic. Untuk konsumsi Hitachi juga sama, teman-teman bisa lihat di layar, 700-an juga ya. 716 sekarang, dua-duanya masih 700-an. Yang menarik juga di sini, untuk rice cooker yang seperti ini yang Hitachi, konsumsi dayanya dia naik turun. Ada yang posisinya 700 watt, lalu turun drop ke 90 watt. Kalau Oxynic ini masih stabil di 730-an watt. Saya juga lupa berapa lama untuk memasak nasi atau menanak nasi. Kita lihat ya, 40 menit kalau nggak salah, cukup lama ya, karena yang rice cooker Hitachi ini ada double cook. Jadi untuk mempercepat nasi dalam waktu mungkin 10 menit kalau nggak salah jadi matang. Tapi tidak ya, saya tidak menggunakan mode double cook. Saya menggunakan mode yang normal untuk supaya menyeimbangi rice cooker atau smart cooker Oxynic. Sampai sekarang ini ada yang menarik juga. Setelah berapa? Setelah 3 menit berjalan, Oxynic langsung drop 0,3 watt. Seperti tidak nyala listriknya. Kalau Hitachi setelah jalan kira-kira 1 menitan dia drop ya, naik turunnya di 700 turun ke 90. Kemudian naik lagi 700 lalu 90 watt lagi.
Nah, Oxynic menarik 0,3 watt. Kita tunggu saja apakah ada perubahan di konsumsi dayanya setelah 3 atau sampai 6 menit. Apakah ini cycle atau siklusnya per 3 menit. Artinya 3 menit pertama 700, kemudian 3 menit berikutnya 0,3 watt, lalu naik lagi menjadi 700 watt. Kita tunggu saja. Ya teman-teman, jadi setelah saya amati, jadi tadi saya minta maaf juga, wattmeter yang sisi Oxynic sempat sepertinya tadi hang, mau tidak mau saya reset ulang. Untuk waktu saja yang berubah ya, jadinya terlambat 7 menit. Posisinya sekarang di angka kan 3 menit, kalau yang Hitachi 10 menit 45 detik. Hanya perbedaan waktu, tapi semua listrik berfungsi dengan normal. Saya merasakan ini bekerja dengan normal. Hanya wattmeter tampilannya saja tadi sempat 0,3 watt flat. Artinya kok tidak dinamis ya seperti itu. Oleh sebab itu jadi saya reset ulang. Nah, kembali lagi setelah saya reset, ini seperti bekerja normal kembali. Oxynic ini ada fase di mana dia turun kira-kira 2 atau 3 detik. Let's say kita bilang 5 detik ya. 5 detik dia turun ke 0,3 watt. Kemudian naik lagi perlahan, naik 200, 300, sampai 700. Nah, kalau Hitachi, konsumsinya itu dari 700 nanti dia turun ke 600-an, 600 besar ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar, 690 watt. Nanti kemudian dia naik lagi ke 719. Jadi, lebih cenderung kalau ini naik turunnya udah mulai stabil di angka 690 ke 700. Kalau Oxynic, siklus konsumsinya 720, turun drop 0,3 watt, naik pelan-pelan lagi ke 720-an. Baik, sambil menunggu teman-teman, saya percepat video ini supaya teman-teman tidak menunggu terlalu lama. Teman-teman, ada hal yang saya notice juga di sini untuk Oxynic rice cooker setelah berjalannya 15 menit, wattmeternya menunjukkan indikasi penurunan sedikit. Jadi sudah mulai stabil, sama stabilnya dengan rice cooker Hitachi. Lebih kurang 600-an, 600 besar ya. Nah, sedangkan rice cooker Hitachi mulai menurunkan lagi 90 atau 100 watt lah katakan. Jadi dia turun. Jadi setelah ada fenomena asap di kedua masing-masing rice cooker ini atau smart cooker, mulai turun konsumsi dayanya. Terlihat di layar. Jadi kalau saya perhatikan, Oxynic rice cookernya lebih tinggi 20 watt dibandingkan dengan rice cooker Hitachi. Sisa 10 menit lagi teman-teman. Jadi masing-masing rice cooker atau smart cooker ini sudah memberikan indikasi tertera di layar. Kalau di Oxynic kan layar digitalnya ada di atas ya, 10 menit lagi. Sedangkan kalau yang Hitachi tertera di depan 10 menit juga. Jadi sama-sama 10 menit akan matang. Dan fenomena asapnya sisa 10 menit terakhir agak menghilang di Oxynic. Kalau di Hitachi masih stabil. Sedangkan konsumsi dayanya, siklusnya cukup bervariatif menurut saya. Jadi setelah pengamatan, Oxynic ini dia benar-benar ada fase 0, sekian, 0,3, 0,4 watt saja. Lalu setelah itu baru naik lagi. Sedangkan di Hitachi ada fase di mana dia 700 turun ke 90. Nah, sekarang posisinya saat ini lebih kurang 9 menit atau 8 menit terakhir 20 watt. Nah, ini saya lihat sepertinya ada kendala di wattmeter. Dia tidak ada pergerakan ya, jadi saya mesti cek ini kenapa wattmeternya yang dipakai untuk Oxynic seperti ini. Dia 0,4 statis, jadi saya terpaksa reset lagi teman-teman. Oke, berarti bila ini benar, setelah saya reset ternyata ini bukan hang, tapi posisinya listrik setelah 10 menit terakhir 0,4 watt konsumsi dayanya, jadi flat. Ini mungkin, ini bukan mode warm ya, ini masih memasak ini. Masih menanak, masih cooking, tapi konsumsi daya 0,4 watt. Sedangkan di Hitachi 20 watt.
Kita lihat saja, kita tunggu apakah tetap stabil di 0,4. Yuk kita percepat. Nah teman-teman, sisa 2 menit terakhir setelah saya amati, bisa dikatakan sisa 10 menit terakhir dari Oxynic, konsumsi daya langsung drop ke 0,4 watt saja. Tadi saya pikir memang ini alat wattmeter saya yang bermasalah, tapi memang ternyata 10 menit terakhir hanya 0,4 watt. Nah sampai sekarang tetap indikasinya 0,4 watt, dia seperti itu. Lalu sedangkan yang Hitachi, dia lebih stabil ke 21 watt. 1 menit terakhir, sebentar lagi kita akan lihat hasil dari masing-masing kedua. Hasil jadi, ini Hitachi sudah selesai lebih dulu, tinggal tunggu dari sisi yang Oxynic. Juga sudah selesai. Dua-duanya sudah selesai. Kita tunggu sebentar, lebih kurang 5 menit sampai semuanya, saya mau nasinya lebih mengembang. Setelah itu kita akan lihat seperti apa hasilnya dari masing-masing rice cooker. Oxynic langsung switch ke keep warm. Sama ini juga ya, langsung switch ke keep warm. Nah, pada saat mode menghangatkan nasi seperti ini, di Hitachi konsumsi dayanya mulai dari 20 ke 0,7 watt. Sempat ya dari 21 watt turun ke 0,7 atau 0,6 watt. Kalau rice cooker Oxynic flat di 0,4. Dia tidak ada perubahan konsumsi daya. Dan informasi tambahan di Oxynic, di video sebelum-sebelumnya saya belum informasikan ini, pada saat mode keep warm, angkanya berbalik dari 0, setelah 1 menit dia akan berubah jadi naik 1, nanti setelah 2 menit dia akan naik menjadi 2 menit. Artinya rice cooker ini sudah berfungsi selama 2 menit atau sekian menit dalam mode warm. Mungkin karena teman-teman yang memasak dan tinggal lalu sudah matang tahu-tahu, dan kita bisa melihat, oh ini sudah matang sejak 10 menit yang lalu atau 15 menit yang lalu, untuk indikator saja. Yuk kita percepat, kita lihat lagi hasil jadinya. Nah oke teman-teman, sekarang sudah 5 menit, tiba saatnya kita buka dua-duanya bersamaan ya. Tombolnya satu di sini ya. Oke ya, jadi ini dua-duanya sudah masak. Semoga nasi ini airnya nggak kebanyakan tadi. Kita aduk sedikit, mulai dari Oxynic dulu saya aduk. Ini kalau gitu saya wattnya tetap sama ya. Kali ini saya geserkan dulu kameranya ke nasi dulu ya. Nah, ini saya gelapkan. Oke, ya teman-teman bisa lihat nasi dari Oxynic. Ini mode memasak nasi normal, mode rice cooker, bukan low sugar. Jadi perbedaannya jelas. Kalau low sugar pasti ada stainlessnya teman-teman. Itu aja kuncinya ya. Kalau ada lempengan atau lapisan stainless, lalu air tajinya di bawah, itu berarti low sugar rice. Kalau seperti ini sudah jelas ini memasak biasa. Nah jangan lupa Oxynic pancinya nih seramik, berbahan seramik, jadi enak banget, nggak ada lengket-lengketnya. Ini teman-teman bisa lihat di kamera atas juga. Oke, ini saya sudah aduk. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu kita aduk yang Hitachi ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau lihat hasil jadinya, saya putar sedikit ya. Nah, ini hasil dari Hitachi. Mari kita kasih piring dulu. Ini nasi dari Oxynic. Saya taruh dulu. Ini nasi dari rice cooker Hitachi. Nah, teman-teman mau lihat hasilnya? Oke, sekarang kita coba zoom lebih dekat ya, supaya teman-teman bisa lihat.
Baik teman-teman, jadi demikian perbandingan dari konsumsi daya antara smart cooker Oxynic dengan rice cooker Hitachi. Dan video ini saya buat atas opini pribadi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan saya tidak bermaksud untuk menyinggung dari kedua merek ini, atau semua ini opini pribadi saya dan dari hasil pengamatan saya juga. Next videonya saya akan mereview kembali berapa konsumsi daya smart cooker Oxynic tapi dalam kondisi low sugar rice. Terima kasih telah menonton video saya. Saya Chandra Nathanael undur diri.